Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, saya ucapkan juga selamat datang kepada kelas 12 IPS. Selamat bergabung dengan saya. Semoga kalian semua bisa menerima ilmu yang saya sampaikan dan semoga juga ilmu yang disampaikan oleh saya bermanfaat bagi kalian semua di kemudian hari. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Fatimah. Tempat tanggal lahir di Subang pada tanggal 13 Juli 2001. Untuk alamatnya di Kampung Patrol, Desa Cikawung. Nah, pendidikan saya pertama di SD Negeri Cikawung, lalu SMPN 1 Tanjung Siang, melanjutkan lagi ke SMA Negeri 1 Sumedang. Dan alhamdulillahnya sekarang saya masih menjadi mahasiswa semester 5 di STIMIK Sumedang jurusan Teknik Informatika. Dan jika kalian semua ingin menghubungi saya, boleh melalui nomor WhatsApp saya atau melalui DM Instagram saya atau bisa juga melalui email. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, saya dipercaya di MA Muhammadiyah Cikaramas ini sebagai guru mata pelajaran fisika di kelas 12 IPA, kelas 11 IPA, dan kelas 10 IPA. Lalu selain itu saya juga mengajar mata pelajaran biologi lintas minat di kelas 10, 11, dan 12 IPS. Nah, di kelas 12 IPS ini saya akan menerangkan atau melanjutkan ke materi pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini bisa diamati melalui tumbuhan atau bisa juga manusia. Nah, misalnya di tumbuhan ini awalnya berbentuk biji, lalu bisa tumbuh menjadi tunas lalu pohon. Selain itu, tumbuhan juga mengalami perkembangan dengan ditandainya munculnya buah atau munculnya bunga. Nah, di materi pertumbuhan dan perkembangan ini, materi pertama yaitu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lalu, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup, di mana pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali, di mana suatu tumbuhan tersebut tidak dapat kembali itu maksudnya yang sudah menjadi pohon tidak akan kembali menjadi biji, seperti itu. Sementara perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ, di mana si perkembangan ini bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dan bersifat reversibel atau dapat kembali. Contohnya pada manusia, di mana si manusia itu akan mempunyai sifat kekanak-kanakan di masa tuanya, seperti itu. Selanjutnya, tumbuhan ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara terus-menerus, sedangkan hewan dan manusia ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan dinamakan masa pertumbuhan. Nah, kecepatan pertumbuhan dapat diukur dengan yang namanya auxanometer. Selanjutnya, materi kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Faktor yang pertama yaitu faktor internal yang ditandai dengan gen dan hormon. Gen ini merupakan sifat keturunan. Contohnya, seorang manusia yang berambut ikal dan berhidung pesek menikah dengan orang yang berhidung mancung serta berambut pirang. Bisa saja anaknya itu akan berambut pirang dan berhidung mancung, atau juga bisa saja anaknya berambut ikal dan berhidung pesek, atau mungkin juga perpaduan antara keduanya. Sementara untuk hormon sendiri yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang pertama yaitu hormon auksin. Fungsinya merangsang perpanjangan sel dan pembentukan bunga. Hormon kedua yaitu hormon giberelin, di mana hormon ini mencegah kekerdilan. Nah, nanti di soal suka ada tuh hormon apa sih yang berfungsi untuk mencegah kekerdilan, yaitu hormon giberelin ya. Fungsinya merangsang aktivitas kambium, menghambat pembentukan biji, menyebabkan buah menjadi sangat besar dan tidak berbiji. Selanjutnya ada hormon sitokinin, di mana fungsinya memacu pembelahan sel, menunda pengguguran daun,
bunga, dan buah. Yang keempat ada gas etilen. Fungsinya mempercepat pemasakan buah, contohnya seperti karbit ya. Nah, selanjutnya ada hormon asam absisat, di mana hormon ini berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan tanaman atau yang disebut dengan dormansi. Hormon selanjutnya yaitu dormin yang berfungsi mengatur proses gugurnya daun. Dormin ini membantu si hormon absisat. Hormon yang ketujuh yaitu asam traumalin. Fungsinya merangsang pertumbuhan sel pada bagian tumbuhan yang lemah. Nah, bisa dilihat di gambar, hormon giberelin ini berfungsi dari proses perkecambahan sampai perkembangan buah namun separuhnya. Bisa dilihat juga hormon-hormon yang lainnya fungsinya dari mana sampai mana. Selanjutnya ada hormon kalin. Hormon kalin ini berfungsi di pertumbuhan organ. Organ tumbuhan ini seperti akar, batang, daun, dan bunga. Untuk hormon kalin pada akar disebut rizokalin, pada batang kautokalin, dan pada daun filokalin, dan pada bunga antokalin. Selanjutnya itu faktor eksternal. Faktor eksternalnya yang pertama ada cahaya. Cahaya ini berfungsi untuk membantu fotosintesis. Yang kedua ada suhu. Yang ketiga ada nutrisi, di mana kalau nutrisinya membutuhkan nutrisi yang besar disebut dengan makronutrien. Di dalamnya terdapat C, H, N, O, P, Ca, dan Mg. Selanjutnya kalau nutrisinya berkebutuhan kecil yang disebut dengan mikronutrien, yang di dalamnya Cl, Fe, Zn, Cu, Mn, dan Mo. Selanjutnya faktor eksternal yang keempat yaitu kelembaban yang mengatur kadar air, dan faktor eksternal yang terakhir yaitu pH. Nah, untuk tugas kelas 12 IPS, kalian catatlah materi ini di buku khusus biologi, lalu cantumkan nama, kelas, mata pelajaran biologi, dan tanggalnya. Selanjutnya, carilah materi mengenai perkecambahan yang ditulis di buku catatan. Lalu tugas ketiga, carilah materi mengenai pertumbuhan pada tumbuhan, dan carilah materi mengenai pertumbuhan pada hewan. Nah, tugas tersebut ditulis di buku catatan kalian, lalu japri ke saya melalui nomor WhatsApp, dan dikumpulkan pada Selasa sampai jam 16.00. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.